Dan tentu setiap orang yang datang ke sini mereka infak. Ya, betul. Nah, infak inilah yang kita coba kelola untuk juga keperluan santri, dicukup-cukupkan lah seperti itu. Betul. Sambil berwisata, sambil bersedekah ya. Itu. Akhirnya yang tadinya berpikir sederhana mulai berubah menjadi lebih besar lagi. Kayaknya ini pesantren nggak bisa kecil, bikin besar aja dah, bismillah gitu kan. Yang tadinya lahan 500 meter, ada yang nawarin 1.000 beli, ada yang nawarin 2.000 beli, ada yang nawarin 1 hektar beli. Gak kerasa. Akhirnya sambil ngebangun pondok, sambil ngedidik santri, memperluas area lahan yang sampai saat ini kurang lebih 20 hektar. Gitu. Ceritanya begitu. Nah akhirnya ternyata kok ini nggak nipu, pesantrennya jadi. Yang tadinya 10.000, dia insya Allah akan berubah menjadi 100.000. Jadi 100.000, betul. Jadi menyederhanakan pemikiran konsumen bahwa 10.000 itu bisa oleh semua orang. Assalamualaikum, sahabat villa. Alhamdulillah, kami dari Lazis Agnia Care, pesantren Idrisiyah, mengunjungi pesantren yatim Mabda Islam, dan alhamdulillah bertemu dengan Abi Sandi. Jadi ini pesantren yang luar biasa, sahabat villa, di mana seluruh santrinya itu tidak berbayar, dan disangkanya Abi Sandi adalah orang kaya raya. Masya Allah, amin. Nah, nanti Abi Sandi bisa cerita bagaimana bisa membina santri, membangun pondok pesantren, dan semuanya gratis gitu. Luar biasa ini, inspirasi buat kita semua. Ya, alhamdulillah masih dikaruniai nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan segala kesulitan dan tantangannya masih terus berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik bagi para santri. Masya Allah. Intinya sebenarnya pegangannya adalah keyakinan kepada Allah saja sebenarnya kan, bahwa Allah sudah menjamin rezeki setiap hambanya, termasuk para santri ini. Luar biasa. Gitu. Karena juga Al-Fakir menemukan bahwa ternyata teman-teman yang ada pesantren, kalaupun berbayar terkadang, mohon maaf, wali santrinya kan tidak full juga terkadang. Betul. Bayarannya. Malah hanya 50% aja. Hanya 50%, walaupun bayar gitu kan. Iya. Ya akhirnya ya udahlah, lebih baik digratiskan saja sekalian. Masya Allah. Dan memang Al-Fakir basicnya dulu pengusaha. Jadi, aslinya ini pengusaha. Cuma lagi nyamar nih jadi pengurus pondok ini. Bukan menyamar, merangkap. Merangkap. Jadi alhamdulillah bekal itu, ilmu yang dititipkan oleh Allah digunakan untuk bisa ngurus santri lah gitu. Alhamdulillah. Ini luar biasa, sahabat villa, luasnya kompleks pesantren ini sampai 20 hektar ya. Insya Allah kurang lebih 20 hektar, dan ini sekeliling, kita lihat coba sekeliling. Adem sekali ini pesantren ini, karena memang banyak pohon-pohon. Betul. Kita ada pohon pinus ini. Dan bahkan ini luar biasanya oleh Abi dibuat menjadi Eco Park. Dan ini menjadi daya tarik untuk masyarakat sekitar untuk mengunjungi Eco Park yang dengan sendirinya mengunjungi pesantren. Betul. Alhamdulillah ini salah satu unit usaha kita memberdayakan potensi yang ada, yaitu hutan pinus, dan kita tambah beberapa wahana anak sehingga orang-orang bisa berkunjung ke sini, bermain ke sini, dan tentu setiap orang yang datang ke sini mereka infak. Ya, betul. Nah, infak inilah yang kita coba kelola untuk juga keperluan santri, dicukup-cukupkan lah seperti itu. Betul. Sambil berwisata, sambil bersedekah ya. Itu jarang sekali tuh konsep kayak gitu tuh. Wisata sambil sedekah. Ya, biasanya wisata sambil jajan. Ini wisata sambil sedekah. Mungkin konsep ini hadir karena apa ya? Kalau ada orang bilang biasanya the power of kepepet ya. Jadi ide ini muncul tiba-tiba karena banyak kebutuhan. Ayo mari duduk sini. Ya. Ini sahabat villa, kalau misalnya nanti kita datang ke pesantren yatim Mabda Islam di Sukabumi, nginepnya di villa. Ini luar biasa, karya dari Abi Sandi. Kita semua nginep di villa ini, dan sekarang kita duduk-duduk. Sayang, kambingnya belum matang. Jadi ini masih kosongan ya. Aduh, kayak sini. Masya Allah. Ini selain sodakoh, tapi juga banyak sekali unit-unit usahanya, Abi ya, di sini ya. Alhamdulillah, kita ada peternakan, ada pertanian, ada perikanan. Walaupun memang belum bisa membackup kepenuhan pondok secara total, tapi minimal
sudah berprogres lah prosesnya Progres, itu. ya. Sehingga kami optimis ke depan dengan apa yang kami ikhtiarkan saat ini bisa memenuhi kebutuhan santri di masa depan. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah semuanya kan by proses ya. Dimulai aja dulu. Yang penting kita niatnya ikhlas dan mencoba mencari jalan terbaik yang benar sehingga dipertemukan dengan kesuksesan oleh Allah Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Gitu. Alhamdulillah ini kita jadi saling menginspirasi antar Insya dua Allah, pesantren insya Allah. dari Mabda Islam dengan Idrisiyah. Insya Allah saling berkolaborasi, sama-sama membela, berjuang untuk umat. Ya, terutama dalam konteks pesantren Mabda Islam ini adalah fokus pada dukungan untuk terutama untuk yatim dan juga untuk orang-orang duafa. Dan ini insya Allah kita saling berkolaborasi satu sama lain ya. Yang jelas kami pesantren Mabda Islam akan banyak belajar dari pesantren Al Idrisiyah insya Allah. Sama-sama. Idrisiyah insya Allah banyak belajar juga dari. Izin jadi santri. Tolong diterima jadi santri ini. Ya ini sahabat Villa luar biasa. Jangan dikira ini pesantren sudah lama. Ini pesantren umurnya baru 5 tahun. 5 tahun. Tapi perkembangannya sangat pesat, luar biasa ya. Ini boleh diceritakan Ustadz bagaimana awalnya dulu pesantren ini berdiri dan kemudian ke depan harapannya akan seperti apa, Tan? Masya Allah. Jadi memang kalau diceritakan mungkin gimana ya, bukan dari basic pesantren. Mungkin kalau mertua iya seorang kiai ya, tapi Al-Fakir ini memang dari keluarga yang umum. Tapi alhamdulillah dalam proses berikhtiar dalam dunia bisnis, Allah lebihkan rezekinya gitu di bidang itu. Sehingga ketika itu bersepakat dengan istri gimana kalau hasil usaha kita ini kita bagikan sebagian untuk anak-anak yatim. Nah, dari situ kami berpikir gimana kalau kita ngurus 10 anak yatim, kita gaji 1 ustadz. Tiap bulan kita transfer tuh dari Bogor. Kan? Waktu itu masih mukim di Bogor. Kita transfer dari Bogor untuk membiayai 10 santri gitu, 1 ustadz. Dipikir-pikir waktu itu ya 20 juta maksimalnya kita bisa lah sanggup sebulan. Waktu itu masih menempati di sini juga? Belum punya lahan waktu itu. Belum punya lahan bahkan ya? Cuman waktu itu sudah mengajamkan seperti itu. Akhirnya ya dalam proses perjalanannya ternyata beli lahan dan sebagainya. Kemudian ternyata ketika penerimaan santri baru yang daftar 70. Kan di luar ekspektasi dan di luar rencana, yang tadinya 10 kok jadi 70 nih. Akhirnya yang tadinya berpikir sederhana mulai berubah menjadi lebih besar lagi. Kayaknya ini pesantren nggak bisa kecil, bikin besar aja dah, bismillah gitu kan. Yang tadinya lahan 500 meter, ada yang nawarin 1.000 beli, ada yang nawarin 2.000 beli, ada yang nawarin 1 hektar beli. Gak kerasa. Akhirnya sambil ngebangun pondok, sambil ngedidik santri, memperluas area lahan yang sampai saat ini kurang lebih 20 hektar. Gitu. Ceritanya begitu. Jadi kalau dibilang basicnya pesantren lulusan mana, bingung. Makanya ini mau daftar jadi santri Al Idrisiyah. Lulusannya gitu. Ini Thoriqoh Tijariyah. Thoriqoh Tijariyah. Maksudnya kan nanti kalau ditanya sama orang lulusan pesantren mana, Al Idrisiyah Tasik gitu. Masya Allah. Makanya diterima nih jadi santri nih, harus nih ya. Gitu. Insya Allah. Ini dulu waktu awal tuh, waktu awal ngerekrut atau mengajak 10 calon santri yang tapi ternyata membludak sampai 70, 50, 70, ada takut nggak bisa nggak bisa jalan gitu. Ada nggak perasaan memang gitu? Kalau di awal-awal ada ya, ibaratnya fitrah insaniah itu akan selalu muncul ya. Tapi mungkin karena alhamdulillah tidak ada niat jahat dalam proses menjalaninya, mungkin Allah barengi dengan ketenangan. Jadi kalau kita menghadapi masalah tapi Allah membersamai, jadi tenang tetap. Iya. Walaupun secara logika akal kita tetap berpikir kan, oh ini berat nih, ini mengkhawatirkan nih. Tapi hatinya dibikin tenang sama Allah. Ibarat kata tidak sampai stres, masih bisa enak makan gitu ya, tidur masih nyenyak gitu ya. Jadi tidak sampai membuat kita stres. Gitu. Buktinya apa dulu waktu pertama-tama mau buka pondok, gak sebesar ini badan. Nah, buktinya itu. Gitu ya. Alhamdulillah sekarang nih udah mulai nih, mungkin sejahtera lah. Sejahtera, minimal kelihatan sejahtera. Kan kata Imam Syafi'i, orang yang kuat itu adalah orang yang tidak memperlihatkan kesulitan, kefakiran. Nah, itu sedang belajar itu sebenarnya. Luar biasa. Luar biasa. Ini dari cuma ratusan meter sekarang menjadi 20 hektar. Wah, ini banyak inspirasi pasti ini, Bi. Mohon diceritakan tuh, Bi, gimana bisa dapetin pembebasan lahan seluas itu, Bi? Jadi memang Al-Fakir ini punya
konsep kehidupan namanya manajemen bismillah. Manajemen bismillah. Jadi kalau ada yang ngelawain lahan, misalnya harga 100 juta, ya udah saya DP-in deh 10 juta, sisanya saya cicil misalnya gitu. Jadi saya mulai aja gitu. Ya ternyata kalau dari DP rezekinya ada aja ngalir gitu loh. Gitu ya. Gitu. Karena kan ibaratnya manajemen bismillah itu adalah mengkomparasi keinginan menjadi kebutuhan. Bagaimana yang tadinya kita ingin punya lahan, kalau hanya sekedar ingin tidak akan pernah kejadian. Tapi ketika kita sudah memulai mendep lahan itu, kan sudah menjadi kebutuhan, wajib dibayar. Akhirnya menjadi fokus perhatian kita ya, dan kemudian menjadi secara kebutuhan psikologis kan kita terdorong ikhtiar lebih keras. Kemudian kan kaidahnya Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Karena lahan ini harus dibayar, sudah menjadi kebutuhan, insya Allah pasti dilunasi oleh Allah. Luar biasa. Apalagi ini, mohon maaf ya, membangun pondok itu bukan proyeknya kita sebagai manusia, tapi proyeknya Allah. Jadi mau sebesar apapun nominal yang keluar nanti dalam kebutuhan membangun pondok, membangun masjid, insya Allah, selama itu kita anggap proyek Allah, Allah akan siapkan dananya. Walaupun bil goib. Kita kan nggak tahu di mana gitu. Itu cara Allah gitu kan. Ya, ada cara cara Allah yang tidak terduga ya. Tidak terduga. Tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Ibarat kita tuh mandor. Kalau disuruh sama yang punya proyek belanja ke material ya belanja aja. Nanti kan yang milik proyek yang bayarnya. Gitu loh ya. Tinggal kasih notanya. Kita disuruh belanja aja ya. Belanja aja kan gitu. Betul. Jadi nggak usah pusing-pusing bagian itu. Ya insya Allah. Cuman kan ini butuh latihan ya. Betul, perlu keyakinan. Kalau istilah Abi itu jangan cuma ilmu yakin ya. Betul, harus aku yakin. Harus aku yakin. Oh, pertolongan Allah dekat itu benar-benar dekat. Dekat gitu. Ya, betul. Nah, itulah kira-kira. Ya memang mungkin agak sedikit tidak masuk akal, tapi bagi teman-teman mungkin yang mau belajar sedikit demi sedikit men-upgrade keyakinan kepada Allah, insya Allah akan ditujukan banyak pertolongan. Betul. Secara hakikat pasti semuanya adalah karena pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah, insya Allah. Tapi mungkin pertanyaannya tetap pertanyaannya secara zohir yang diupayakan oleh Abi seperti apa tuh, Bi? Apakah semuanya memang dari kekayaan Abi? Wah, atau gimana? Atau gimana? Sekaya itu ya. Ya alhamdulillah, kalau untuk keluarga mungkin cukup lah ya. Ketika itu mungkin bangun pondok di usia 25, 26, 27 apa saya lupa ya. Iya. Mungkin di usia itu sudah cukup lah punya penghasilan 50 juta sebulan lah ya. Tapi itu tadi tetap kurang kalau kita berbicara sekarang ngurusin ratusan orang. Tetap kurang dana seperti itu. Ya intinya kita berikhtiar dengan semampu kita. Jalannya terkadang Allah yang ngatur. Karena Al-Fakir pernah dikunjungi salah satu ulama besar di Indonesia yang menjadikan surat Al-Ankabut ayat 69 ini sebagai pusaka pergerakan gitu. Jadi di situ dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Di situ Allah mengatakan barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari keridhoanku, kata beliau, kata Allah, maka aku akan membuka banyak jalan. Artinya apa? Di balik bingungnya kita, di balik kita mentok ikhtiar kita, ketika kita fokus mencari ridho Allah, Allah akan memberikan banyak jalan. Artinya apa? Kalaupun ada 10 jalan, manapun yang kita pilih, semuanya solusi semua. Betul. Jika belum merasa pertolongan Allah datang, artinya ikhtiar kita belum maksimal. Belum maksimal. Niat kita bukan karena Allah. Atau niat kita belum karena Allah. Nah, ini yang paling penting. Betul. Karena terkadang mohon maaf, kita bangun pesantren itu ada peluang-peluang setan masuk. Betul. Misalnya, supaya kita dianggap orang punya kedudukan di mata manusia. Kan punya santri, ya, iya, betul. Punya jamaah, kemudian punya kekayaan, kan begitu. Ini kalau nggak bisa jaga hati nih, ya, betul. Jadi niatnya biar aku dianggap oleh manusia. Dapat penghormatan pula dari manusia. Ya? Ini yang terkadang berat sebenarnya. Betul. Kemudian kan di ayat itu lanjutannya, wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah bersama, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Betul. Jadi selama kita meyakini bahwa pembangunan pondok pesantren ini adalah kebaikan, maka kita harus yakin Allah bersama kita. Mau pergi kemanapun, mau di pulau sendirian, ibarat kata mau di gua yang gelap sendirian, ketika kita meyakini Allah bersama kita, apa yang harus kita takuti, gitu kan?
Dan memang ini agak sedikit berat sih, Iman, gitu ya. Betul. Memang teorinya semudah itu melapaskannya gitu kan ya. Tapi itu perlu hakul yakin tadi ya. Yakin tadi gitu kan. Nggak sebatas ilmu yakin. Ilmu. Itu kayaknya kalau semua orang itu paham apa yang disampaikan ini, tapi pas bab tadi mempraktekannya, eksekusinya itu deg-degannya luar biasa. Begitulah kira-kira. Betul. Luar biasa nih sahabat Villa, banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan dari bincang-bincang dengan Abi Sandi ini. Ada satu program yang menarik nih. Bisa nggak atau mampu nggak kalau kita berwakaf, sahabat, berwakaf hanya Rp10.000. Tapi ini justru dengan Rp10.000 ini jadilah pesantren yang luar biasa ini. Boleh diceritain, Abi? Ini program wakaf Rp10.000 ini nanti Idrisya harus contek ini. Insya Allah. Ilmunya nih. Insya Allah. Jadi pemikiran sederhananya begini, karena mungkin Al-Fakir ini bisnismen, marketing, jadi harus membaca pola psikologis konsumen kan begitu ya. Betul. Dan ilmu ini Al-Fakir terapkan dalam penggalangan dana. Jadi begini, kalau kita berbicara produk apa yang mau kita jual? Emang pesantrennya baru mulai, kan? Terus personal branding siapa yang mau dijual juga? Memang kita belum bukan ada, orang terkenal. Betul ya, belum ada tokoh yang jadi rujukan, belum ada gitu. Betul. Makanya apakah berpikir kalau misalnya mau bikin program yang bisa dijangkau oleh banyak orang. Nah, 10.000 ini kan sebenarnya anak SMP pun bisa gitu. Apalagi waktu itu kan programnya sebulan sekali 10.000. Anak SD pun bisa juga sebenarnya mengikuti program ini. Nah, kenapa nominalnya 10.000? Karena selintas ringan banget nominalnya. Bakso pun sekarang udah 20.000 kan? Iya gitu ya. Betul. 10.000 cuma dapat mie-nya doang. Dapat mie-nya doang gitu, atau kuahnya doang. Nah, artinya apa? Ketika menyederhanakan pemikiran konsumen yang tadinya mungkin beliau tidak butuh sedekah itu, ketika misalnya kecil lah, nggak apa-apa lah ngasih gitu kan? Betul. Atau misalnya karena tidak percaya, ya kalaupun nipu kan cuma 10.000 gitu kan? Kita coba membaca sudut pandang calon donatur kita. Nah, akhirnya ternyata kok ini nggak nipu, pesantrennya jadi. Yang tadinya 10.000, dia insya Allah akan berubah menjadi 100.000. Jadi 100.000, betul. Jadi menyederhanakan pemikiran konsumen bahwa 10.000 itu bisa oleh semua orang. Jadi memancing. Awal ya untuk kemudian kan bisa. Gini, orang punya saldo 100 juta, kemudian mau sedekah 10.000, ketika dia ngetik nominal 10.000 di mobil banking dia atau misalnya di ATM, kan dia juga punya beban moral. Masa saldo 100 juta sedekah 10.000 gitu kan. Secara psikologis kan begitu. Mungkin ditambahin nolnya 1. Iya, kan betul, begitu. Betul. Walaupun pada faktanya banyak juga yang beneran 10.000. Banyak juga ya, banyak juga. Dan kita begini, terkadang kita menjadikan segmen sedekah itu adalah orang-orang menengah ke atas. Betul. Padahal konsep sedekah yang baik itu adalah membina donatur. Betul. Dari dia misalnya orang biasa-biasa aja ekonominya, dengan sedekah kepada kita, kok datang keberkahan sehingga dia jadi orang kaya. Betul. Jadi kita ikutin terus perjalanan hidupnya. Dan dia merasakan, alhamdulillah dengan sedekah misalnya ke pesantren A, yang tadinya saya biasa-biasa saja, Allah mudahkan jalan hidupnya. Sekarang saya sudah berkelebihan harta, gak mungkin saya 10.000 lagi. Bahkan kita membina anak kuliah, anak SMA, menyisihkan uang jajannya 10.000. Nanti ketika lulus dia kerja, gak mungkin 10.000 lagi. Betul. Makanya yang harus kita lakukan adalah membina donatur, bukan mencari donatur. Jadi kalau membina donatur yang ada cukup untuk membiayai pondok. Karena yang ada ini secara nominalnya akan naik terus. Tapi kalau mencari donatur, nyari yang baru lagi tiap bulan capek kita. Ya, kalau donatur yang ada, kalau di repeat order lah ibarat kata. Repeat order ya. Berarti di sini dikelola ya database. Dikelola. Kita ada laporan ya. progres kegiatan pesantren. Betul. Jadi setiap hari Jumat kita kelola informasi-informasi kegiatan pondok kita kirim dalam bentuk foto dan teks kepada donatur. Dikirimnya dalam WhatsApp, Telegram, dan macam-macam media ya. Macam-macam media. Okay. Yang penting donatur ini yang minta kita ngingetin mereka. Jangan tiba-tiba donatur gak minta kita kirim. Karena mengganggu mereka. Oh iya gitu ya. Belum tentu semua merasa butuh ya. Tapi kalau misalnya donatur yang registrasi duluan, berarti kan secara beginning position kita lebih kuat. Donatur yang butuh kita. Misalnya A nge-WhatsApp kami, nama Fulan ingin diingatkan sedekah setiap hari Jumat. Berarti dia yang minta. Iya, betul. Kan gitu. Secara tidak langsung kalaupun kita kirim WhatsApp tiap Jumat karena permintaan beliau. Bukan tiba-tiba kita ngirim WhatsApp
ke beliau gitu. Betul. Gitulah ceritanya. Luar biasa. Jadi sahabat Villa, coba bayangkan ya, hanya segelas kopi kita bisa berwakaf. 10.000 kita bisa berwakaf. Nah, ini program yang harus kita tiru ya di Idrisiyah. Kita harus gembar-gemborkan juga. Jadi mohon izin ke Abi Sandi, halal ya, halal. Kita adopsi programnya 10.000. Jadi kita mudah-mudahan di Idrisiyah juga kita bisa, karena kita sedang berupaya meluaskan area pesantren juga, Bi. Harus disupport lah. Harus dengan program-program seperti itu. Nah, ini program yang luar biasa. Tapi sebenarnya Abi ini kan tidak 100% tergantung pada donasi ya, tidak 100%, karena kita lihat sendiri ini adalah unit-unit usaha dan mungkin salah satunya yang terbesar yaitu tempat wisata. Ini positioning yang pas, pesantren dengan tempat wisata. Tapi kemudian tempat wisata ada kebun binatangnya plus ada peternakannya ya, Bi ya. Ada miniju, ada peternakan, ada kuda, ada wahana anak gitu kan. Ya kita coba riset lah apa yang sekiranya dibutuhkan dan permintaan pasar seperti apa kan. Betul. Ya harapan kami terus berkembang dan menjadi salah satu wasilah solusi dari kebutuhan pesantren ini gitu. Ini di sini tadi kami lihat ada kambing khusus, sahabat-sahabat. Kalau kambing yang biasa kita lihat kambing biasa, ini kambingnya khusus, namanya kambing Shaun the Sheep. Dan memang bener-bener kayak di kartun Shaun the Sheep itu. Betul. Itu yang dikembangbiakan di sini. Salah satu yang kita kembangbiakan. Karena kita ini pesantren berbasis riset, jadi terkadang berbagai jenis hewan kita beli untuk kita riset. Mana yang sekiranya berpotensi untuk kita terus kembangkan kan? Betul. Ya, luar biasa, ada breeding juga ada fattening ya. Sapi juga ada. Sapi, ya betul. Nanti Al Idrisiyah kalau mau pesan sapi 100 ekor bisa lah di kami, insya Allah. Didoakan setiap tahun minimal potong sapinya 100. Gitu. Betul. Di Idrisiyah banyak rusa, Bi. Nanti mungkin kita barter ya. Sebagai bentuk kerjasama diplomatik antara dua pesantren ya. Kita di sini kan luas sekali ya, jadi mungkin rusa juga seneng kalau lari-lari di sini. Insya Allah. Di sana udah terlalu banyak populasinya. Nanti tukar dari sini Shaun the Sheep, siap. Dari sana rusa ya. Siap, insya Allah. Jadi bahagia kan, ada cenderamata saling ngasih kan. Kan biasanya begitu kalau dua negara bekerja sama kan, saling ngasih cenderamata. Betul. Ini ada proyek yang juga cukup besar di sini yang sedang berjalan ya di pesantren ini. Tadi kita sholat berjamaah, masjidnya kecil. Tapi nanti kalau kami datang lagi ke sini, masjidnya udah sangat besar. Sekarang udah 80%. Insya Allah mohon doanya. Semoga Allah mudahkan rezekinya dan selesai. Nanti teman-teman lihat ya, shoot bagaimana kondisi masjidnya. Ya mudah-mudahan ini juga bisa mengajak sekalian ya, donatur-donatur untuk juga ikut segera menyelesaikan proyek besar Abi Sandi di sini. Masjidnya ya. Dan nanti mudah-mudahan Syekh Fatur Rahman bisa meresmikan masjid dan kemudian kita akan ada dakwah bersama-sama di sini. Insya Allah bahagia sekali kalau dikunjungi Kiai besar, insya Allah. Luar biasa ya, kita tadi saksikan bersama-sama. Sebenarnya sama nih antara apa yang dikerjakan oleh pesantren yatim Ma'abda Islam dengan pesantren Idrisiyah di Tasikmalaya. Sama-sama berbasis pada pemberdayaan ekonomi dan penguatan kesadaran zakat infak sodako. Sama nih pergerakannya. Di sini ada peternakan, di Idrisiyah juga ada peternakan. Yang belum ada di Idrisiyah memang konsep pariwisata nih, belum ada. Tapi di Idrisiyah alhamdulillah ada peternakan juga, ada kuliner, ada juga retail ya. Kita ada 9 titik retail. Kemudian ada koperasi, ada BMT. Kemudian ada properti juga, dan kemudian aja travel umroh. Jadi misalnya nanti ada perlu berangkat bareng-bareng, Bi, satu pesawat kita bareng-bareng pakai travel Idrisiyah. Gak nolak kalau diberangkatin. Gak nolak. Insya Allah nanti berangkat bareng-bareng, Bi. Kita misalnya ada dari Sukabumi, yuk bareng-bareng. Nanti berangkat bareng-bareng dari Cengkareng. Masya Allah, siap insya Allah. Nah ini kira-kira kalau saya udah kebayang sih apa-apa yang bisa dikolaborasikan. Banyak yang kita bisa belajar, misalnya peternakan saya bisa belajar ke Abi ya. Kira-kira
dari apa yang saya gambarkan barusan, pulang nanti saya bisa bawa oleh-oleh apa ya, Bi, dalam hal kolaborasi ini? Ya insya Allah kita bisa berkolaborasi di banyak hal lah tentunya. Ya. Yang pasti kalau pesantren kan basicnya tetap pendidikan. Betul. Salah satunya itu. Betul. Bisa pertukaran santri mungkin, santri Al-Idrisiyah bisa ngajar di sini kan. Betul. Atau juga kami di sana bisa ngirim santri untuk misalnya ngajarin ngurus kuda misalnya gitu kan. Karena kami di sini ada kuda gitu. Betul, betul, betul. Dan mungkin hal yang lain seperti bisnis kan, seperti kami kan tidak tahu bagaimana bisnis retail. Mungkin nanti Al-Idrisiyah buka di Sukabumi, kita yang kelola kan. Nah, biasa betul, gitu. betul. Insya Allah gitu. Selama itu kebaikan dan tentu tujuannya kebaikan, insya Allah kami siap bersinergi dengan Al-Idrisiyah. Sebenarnya barokah kami, bahagia kami, karena kami ini junior. Kalau diajak junior senior itu malah sangat beruntung kan sebenarnya. Yang biasanya junior minta senior untuk diikutkan. Tapi ini Masya Allah, karena ketawaduan ini Al-Idrisiyah luar biasa, lapang dadanya sebesar itu, luar biasa mengajak kami nih yang baru belajar nih, luar biasa. Mungkin kita tidak senior dalam segala aspek, Bi. Ada dalam aspek-aspek tertentu kita malah yang junior, Bi. Tawadu kan, bener kan, Masya Allah. Ini patut dicontoh, guru kita ini luar biasa. Ini pasti tidak jauh berbeda dari didikan Syekh yang ada di sana, guru besar Kiai kita ini. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah kita diajarkan. Tadi saya waktu pertama kali, kata-kata yang terkesan dari Abi adalah tentang niat, tentang kebersihan hati gitu. Itu luar biasa. Karena kok frekuensi kita sama ya. Kita berangkat dari upaya penggemblengan hati nih, Bi. Jadi insya Allah frekuensi kita sama, insya Allah, langkah kita insya Allah dimudahkan ya. Apalagi kita sama-sama hobinya sama nih, sama-sama naik kuda, Bi. Naik kuda insya Allah. Nanti pulang dari sini di Al-Idrisiyah udah ada 20 kuda tuh. Insya Allah. Luar biasa sahabat Villa, di sini stablenya juga keren, di hamparan lahan yang luas, kemudian pemandangannya Gunung apa tuh, Bi? Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango ya, Gunung Gede Pangrango, luar biasa. Alhamdulillah tadi saya naik kuda dan nggak jatuh. Alhamdulillah. Nggak malu-maluin. Malu-maluin. Demikian sahabat Villa, bincang-bincang singkat saya dengan Abi Sandi dari Pesantren Yatim Mabda Islam Sukabumi. Insya Allah silaturahim ini hanya langkah awal, Bi. Insya Allah ke depan kita, persaudaraan kita akan terus dipupuk fi dunya wal akhirah. Insya Allah, amin, amin ya Allah. Demikian sahabat Villa, semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun.